Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita panjatkan syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk sampai pada pertemuan ketiga kita di mata kuliah kartografi dan interpretasi foto udara. Jadi adapun tema kita pada pertemuan ketiga ini yaitu mengenai pengertian peta dan penggolongan peta. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana sejarah dari kemunculan ilmu kartografi, kemudian definisi dari kartografi itu sendiri. Jadi sedikit flashback bahwa kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta. Nah, kartografi juga merupakan suatu seni, ilmu pengetahuan dan teknologi pembuatan peta. Jadi pada proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif atau biasa disebut dengan map composition. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana pengertian dan penggolongan dari peta itu sendiri. Nah, mungkin pada semester sebelumnya, semester 1 kemudian semester 2, kita telah mempelajari bagaimana cara membuat peta dengan benar, bagaimana menggambar peta, bagaimana unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah peta. Jadi sedikit mereview bahwa peta merupakan gambaran wilayah geografis, biasanya bagian permukaan bumi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga pada peta digital yang tampil di layar komputer. Nah, jadi peta dapat menunjukkan banyak informasi yang penting. Misalnya mulai dari peta suplai listrik, mulai dari daerah Anda, kemudian ke bukit-bukit, sampai bisa kita juga membuat peta pada kedalaman dasar laut dan sebagainya. Nah, berbagai definisi mengenai peta mungkin akan kita lihat pada slide berikutnya, yaitu beberapa definisi dari para ahli. Ini ada dari ICA, International Cartographic Association, yang menyebutkan bahwa peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil diskalakan. Nah, jadi menurut ICA ini peta itu digambarkan pada suatu bidang dasar dan diperkecil kemudian diskalakan. Kemudian Aryono Prihandito pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Kemudian ada juga dari Bako Surtanar yang menyebutkan bahwa peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Kemudian terakhir juga ada dari Sutarjo Surjo Samarmo yang mengatakan bahwa peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala atau kadar. Nah, jadi ketika kita menyimpulkan dari seluruh pendapat para ahli dan berbagai asosiasi ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa peta itu adalah alat peraga. Nah, kemudian peta itu digambarkan dengan diskalakan atau diperkecil ke dalam sebuah bentuk gambar. Jadi peta merupakan gambaran bumi yang kita
gambarkan, kita skalakan dalam suatu bidang, apakah dia kertas atau mungkin kita masukkan ke dalam bentuk digital dan sebagainya. Nah, peta sebagai alat peraga, ya. Jadi di sini melalui alat peraga tersebut, seseorang penyusun peta ingin menyampaikan idenya kepada orang lain. Ide yang dimaksud itu misalnya seperti ini, misalnya peta penduduk, yaitu peta yang menggambarkan tentang ide gambaran penyebaran penduduk. Kemudian untuk peta geologi misalnya, yaitu tentang penyebaran batuan. Kemudian curah hujan, yaitu peta yang menggambarkan tentang penyebaran curah hujan. Kemudian peta tanah atau soil merupakan peta yang menggambarkan tentang menyangkut dengan tanah dan unsur-unsur. Kemudian topografi yang menggambarkan tentang ide tentang tinggi rendahnya permukaan bumi pada suatu daerah. Dengan cara menyajikannya ke dalam bentuk peta, diharapkan si penerima ide dapat dengan cepat dan mudah memahami atau memperoleh gambaran dari yang disajikan itu melalui matanya sendiri. Nah, setelah membahas mengenai definisi dan hakikat peta, mungkin kita bisa masuk kepada syarat-syarat pada peta yang baik. Yang pertama yaitu peta tidak boleh membingungkan. Kemudian yang kedua yaitu peta harus dengan mudah dapat dimengerti atau ditangkap maknanya oleh si pemakai. Kemudian yang ketiga itu peta harus memberikan gambaran yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Ini berarti peta itu harus cukup teliti sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang terakhir yaitu peta memiliki tampilan sedap dipandang. Sedap dipandang di sini artinya menarik, kemudian rapi dan bersih. Nah, kita masuk pada persyaratan peta. Jadi peta itu tidak boleh membingungkan. Artinya peta harus memuat sebuah keterangan atau legenda, kemudian peta harus memuat skala peta, kemudian peta itu harus memiliki sebuah judul peta, dan kemudian peta harus menunjukkan bahwa bagian dunia mana. Artinya mungkin kalau teman-teman mungkin menggambarkan sebuah peta mungkin di semester sebelumnya mungkin berada di bagian mana itu mungkin adalah sebuah insertnya. Jadi insert peta. Jadi kita mengetahui lokasi di mana peta itu kita buatnya. Nah, selanjutnya mudah dimengerti. Nah, mudah dimengerti ini mengenai tata warna, kemudian simbol dan proyeksinya. Jadi mudah dimengerti di sini peta harus memiliki penataan warna yang benar sesuai dengan standar dan kaidah-kaidah yang berlaku mungkin kalau di Indonesia mungkin di BIG atau Badan Informasi Geospasial. Kemudian memiliki simbol-simbol yang jelas dan proyeksi yang sesuai dengan aturan-aturan. Nah, sebuah peta harus teliti. Jadi sehubungan dengan itu perlu diingatkan bahwa tingkat ketelitian harus disesuaikan dengan tujuan peta dan jenis peta serta kesanggupan skala pada peta itu dalam menyatakan ketelitian. Mungkin sebagai contoh misalnya jenis peta. Apakah jenis petanya mungkin kita gambarkan bahwa peta itu adalah peta penggunaan lahan. Kemudian tujuan peta. Tujuan peta yaitu memperlihatkan bentuk-bentuk pemanfaatan atau penggunaan tanah oleh manusia. Kemudian skalanya, skala peta, misalnya skalanya 1:50.000, seperti itu. Jadi peta itu harus benar-benar dibuat secara teliti agar informasi-informasi atau ide-ide yang ingin disampaikan oleh si pembuat peta dapat tersampaikan kepada si penerima peta atau si pembaca peta itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada jenis-jenis peta.
Yang pertama, peta itu dibedakan atas berdasarkan isinya. Adapun peta berdasarkan isinya itu peta umum dan peta tematik. Kemudian berdasarkan skalanya terbagi tiga, yaitu peta skala besar, kemudian yang kedua peta skala sedang, dan peta skala kecil. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya ini terbagi atas tiga. Yang pertama peta dasar, kemudian peta timbul atau biasa disebut dengan peta relief. Kemudian yang terakhir yaitu peta digital. Jadi peta digital yang biasanya kita saat ini kita sering gambar melalui komputer atau laptop. Nah, kita masuk pada pembahasan peta berdasarkan isinya. Jadi berdasarkan isinya, peta terbagi atas dua, yaitu pertama peta umum, di mana peta umum ini adalah peta yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi secara umum, baik kenampakan alam maupun buatan manusia. Jadi peta umum ini terdiri atas peta topografi dan peta koreografi. Jadi mungkin teman-teman sudah sering mendengar atau sudah pernah membuat peta topografi. Jadi peta topografi itu sendiri adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi dengan menggunakan garis-garis kontur. Jadi kemudian untuk peta koreografi, jadi peta koreografi itu sendiri adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara bercorak umum. Peta koreografi umumnya berskala sedang hingga kecil, yaitu antara 1/250.000 hingga 1/1 juta. Kemudian untuk peta tematik, jadi peta tematik adalah peta yang menggambarkan fenomena atau objek tertentu di permukaan bumi. Guna membuat peta tematik diperlukan peta dasar berupa peta topografi dan data-data yang sesuai. Jadi informasi yang dapat diambil dari peta topografi antara lain yaitu garis lintang, kemudian garis bujur, kemudian relief, kemudian permukiman, dan batas-batas administrasi, serta nama-nama geografi. Jadi adapun data yang lain dapat diperoleh dari survei atau penelitian lapangan dan dokumentasi, misalnya data sensus penduduk. Jadi adapun contoh dari peta tematik ini, contohnya yaitu peta kepadatan penduduk yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah. Biasanya teman-teman sudah pernah buat di semester 1 dan semester 2, peta kependudukan. Kita masuk pada peta berdasarkan skala. Pertama itu peta dengan skala besar, yaitu peta yang skalanya kurang dari 1/10.000. Jadi peta yang dibuat dengan skala besar dapat menyajikan gambar dalam ukuran besar sehingga data yang tampil lebih rinci. Biasanya peta dengan skala besar ini menggambarkan tentang peta-peta yang berhubungan dengan kepemilikan lahan. Kemudian juga biasanya peta RDTR, kemudian peta zonasi. Jadi peta-peta yang berukuran skala besar ini biasanya menggambarkan lokasi yang lebih detail lagi untuk keperluan detail. Kemudian peta dengan skala sedang, yaitu peta yang skalanya antara 1/10.000 hingga 1/250.000. Jadi peta yang dibuat dengan skala sedang menyajikan gambar dalam ukuran agak rinci. Contoh petanya mungkin bisa peta topografi. Kemudian untuk peta skala kecil, jadi peta skala kecil yaitu peta yang skalanya di atas 1/250.000.
Jadi peta yang dibuat dengan skala kecil menyajikan gambar dalam ukuran kecil sehingga data yang ditampilkan lebih sederhana. Jadi bisa kita ambil contoh mungkin peta provinsi atau mungkin peta Indonesia. Skalanya di atas 1:250.000. Jadi mungkin kita bisa tarik kesimpulannya bahwa semakin besar skala dari peta, maka ukuran dari pembandingnya itu pembilangnya yaitu akan semakin kecil. Jadi dia berkebalikan. Jadi ketika kita bilang skalanya besar, maka petanya akan lebih detail. Ketika kita bilang skalanya kecil, maka peta yang ada di dalam memuat data-data yang tidak rinci atau mungkin lebih sederhana seperti itu. Kemudian untuk peta berdasarkan bentuknya, yaitu peta datar atau biasa kita sebut dengan peta planimetri. Jadi peta datar ini sendiri yaitu merupakan sebuah peta yang dibuat di atas bidang datar seperti kain, kertas, kemudian kampas, kemudian bisa juga di triplex. Jadi seperti pada peta-peta lainnya, peta ini memiliki berbagai macam simbol yang digambarkan dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Jadi peta datar ini sudah biasa kita gambar, misalnya gambar manual yaitu peta datar. Kemudian yang kedua yaitu peta timbul ya. Jadi peta timbul ini biasanya kita sebut dengan peta relief, yaitu peta yang dibuat dari 3 dimensi sehingga sesuai dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Jadi pada peta ini memiliki kontur-kontur dan permukaan bumi yang jelas. Kemudian seperti pegunungan, kemudian perbedaan dataran tinggi dan rendah, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu peta digital, yaitu peta yang proses pembuatannya menggunakan komputer. Jadi data-data kenampakan permukaan bumi di dalam peta biasanya disimpan di dalam mungkin kalau dulu pakai disket, kemudian zamannya CD, kemudian sekarang ada hard disk dan flash disk. Jadi penampilan gambar peta ini ditayangkan melalui layar monitor komputer dengan menggunakan program. Mungkin biasa teman-teman yang sudah sering memakai mungkin ArcGIS atau ArcMap atau QGIS, itu semua adalah peta digital seperti itu. Kemudian kita masuk pada penyusunan peta. Jadi penyusunan peta itu terdiri atas 3, yaitu data geografis, kemudian proyeksi peta, dan terakhir yaitu tata warna dan simbol. Nah, jadi kita bahas pertama yaitu data geografis. Untuk menyampaikan ide melalui peta dari berbagai hal kedudukannya dalam ruang muka bumi, di mana objek yang akan disampaikan tersebut tentunya amatlah rumit. Penyederhanaan objek geografis dalam peta terdiri dari pertama yaitu titik. Bentuk titik ini misalnya sebuah menara atau tugu dan sebagainya. Kemudian garis misalnya sungai dan jalan. Kemudian luasan misalnya bentuk-bentuk penggunaan tanah, danau dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada proyeksi peta. Jadi proyeksi peta itu sendiri adalah usaha mengubah bentuk pola atau bidang lengkung ke bentuk bidang datar dengan persyaratan pertama yaitu bentuk yang diubah itu harus tetap. Kemudian luas permukaan yang diubah harus tetap. Dan ketiga yaitu jarak antara satu titik dengan titik yang lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Jadi untuk memenuhi ketiga syarat itu sekaligus adalah suatu hal yang tidak mungkin atau sangat rumit. Jadi untuk memenuhi satu syarat saja dari ketiga syarat yang ada di atas untuk seluruh bola dunia juga merupakan hal yang tidak mungkin. Yang bisa dilakukan
hanyalah satu saja dari syarat di atas untuk sebagian kecil permukaan bumi. Oleh karena itu, untuk dapat membuat rangka peta yang meliputi wilayah yang lebih besar, harus dilakukan kompromi ketiga syarat di atas. Jadi akibat dari kompromi itu maka lahirlah bermacam jenis proyeksi peta. Nah, jadi berikut kita jelaskan jenis-jenis proyeksi peta yang ada. Yang pertama yaitu bidang datar atau zenital. Kemudian yang kedua yaitu kerucut atau conical. Yang ketiga yaitu silinder atau tabung atau silindrikal. Yang keempat yaitu gubahan atau arbitrary. Next. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu proyeksi asimutal. Proyeksi asimutal merupakan proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi dengan berpusat pada satu titik. Jadi proyeksi asimutal ini biasa juga disebut dengan proyeksi zenital. Jadi kita bisa lihat pada gambar di samping. Jadi proyeksi asimutal itu berpusat pada satu titik. Nah, biasanya dia berpusat pada titik kutub selatan atau kutub utara. Jadi seperti pada gambar di atas. Nah, proyeksi asimutal itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama yaitu proyeksi asimutal normal, di mana bidang proyeksinya bersinggungan dengan kutub. Jenis proyeksi ini paling cocok untuk menggambarkan daerah kutub. Bisa kita lihat pada gambar A. Kemudian proyeksi asimutal transversal, di mana bidang proyeksinya tegak lurus dengan garis ekuator. Jadi mungkin seperti gambar sebelumnya itu pandangannya itu berubah di garis ekuator. Jadi dia pertama untuk proyeksi asimutal normal itu seperti penglihatannya dari arah atas, jadi dari arah kutub utara turun, lurus turunnya. Kemudian proyeksi asimutal transversal itu penglihatan proyeksinya itu tegak lurus dari garis ekuator. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi asimutal miring atau oblique, di mana bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Jadi dia berada di tengah-tengah antara kutub dan ekuator. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri proyeksi zenital atau asimutal. Yang pertama, garis-garis bujur sebagai garis lurus yang berpusat pada kutub. Kemudian garis lintang digambarkan dalam bentuk lingkaran yang konsentris mengelilingi kutub. Yang ketiga yaitu sudut antara garis bujur yang satu dengan lainnya pada peta besarnya sama. Dan terakhir yaitu seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan berbentuk lingkaran. Kemudian kita masuk pada proyeksi silinder atau silindrikal. Proyeksi silindrikal ini menggunakan bidang proyeksi berupa silinder yang menyinggung daerah permukaan bumi. Jadi proyeksi silinder ini cocok untuk menggambarkan wilayah luas dan wilayah khatulistiwa atau lintang rendah. Tadi bisa lihat pada gambar di samping. Jadi dia berbentuk silinder. Jadi macam bola dunia yang mungkin kita rubah menjadi sebuah bentuk silinder atau tabung ya. Biasanya kita sebut tabung, selimut tabung seperti gambar pada di samping ini. Nah, kemudian adapun keunggulan dari proyeksi silinder, yang pertama yaitu mampu menggambarkan daerah yang luas. Kemudian yang kedua yaitu dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa. Ketiga, daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Dan keempat yaitu semakin mendekati kutub, semakin luas wilayahnya. Kemudian kita masuk pada proyeksi yang ketiga yaitu proyeksi kerucut. Jadi seperti namanya, proyeksi ini berbentuk seperti kerucut ya. Jadi proyeksi kerucut menggunakan bidang proyeksi berbentuk kerucut yang menyinggung bola bumi. Proyeksi kerucut
paling cocok digunakan untuk menggambarkan daerah lintang 45 derajat lintang tengah. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, adapun jenis-jenis dari proyeksi kerucut, yang pertama yaitu proyeksi kerucut normal. Garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Kemudian proyeksi kerucut transversal, di mana sumbu kerucut berada tegak lurus terhadap sumbu bumi. Kemudian yang ketiga itu proyeksi kerucut miring, di mana sumbu kerucut membentuk garis miring terhadap sumbu bumi. Nah, adapun ciri-ciri dari proyeksi kerucut, yang pertama yaitu semua garis bujur merupakan garis lurus dan berkonvergensi di kutub. Kemudian yang kedua yaitu garis lintang merupakan suatu busur lingkaran yang konsentris dengan titik pusatnya adalah salah satu kutub bumi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dapat menggambarkan seluruh permukaan bumi karena salah satu kutub bumi tidak dapat digambarkan. Jadi seperti gambar yang sebelumnya dia akan berbentuk kerucut. Jadi dia hanya bisa menggambarkan salah satu bagian dari kutub bumi. Kemudian yang keempat yaitu seluruh proyeksi tidak merupakan suatu lingkaran sempurna sehingga baik untuk menggambarkan daerah lintang rendah. Nah, untuk proyeksi yang terakhir yaitu proyeksi modifikasi atau proyeksi gubahan. Di mana proyeksi gubahan muncul karena proyeksi murni yang tadi seperti asimutal, kemudian kerucut dan silinder sulit diterapkan untuk menggambarkan wilayah-wilayah sempit atau wilayah pada provinsi lintang tertentu. Nah, adapun jenis-jenis dari proyeksi modifikasi gubahan, yang pertama yaitu proyeksi Mercator, kemudian proyeksi sinusoidal, ketiga yaitu proyeksi Bonnet, keempat yaitu proyeksi Mollweide, kelima yaitu proyeksi homolografik, dan yang keenam yaitu proyeksi Gall. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tata warna dan simbol. Jadi agar peta dapat dengan mudah dimengerti oleh pengguna peta, pemakaian tata warna dan simbol sangat membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi adapun penggunaan dalam tata warna sebenarnya ditujukan untuk tiga hal. Yang pertama yaitu membedakan, kemudian menunjukkan tingkatan kualitas maupun kuantitas atau gradasi, kemudian keindahan. Jadi untuk membedakan maksudnya seperti ini. Mungkin teman-teman pernah membuat peta penggunaan lahan. Jadi pada peta penggunaan lahan itu kan ada berbagai macam warna ya. Jadi di situ membedakan misalnya untuk fasilitas kesehatan, biasanya kan kita kasih warna biru. Kemudian untuk perumahan atau pemukiman biasanya kita menggunakan warna kuning. Kemudian untuk pendidikan biasanya kita gunakan warna pink atau merah muda. Itu semua tujuannya untuk membedakan antara penggunaan lahan lain dan penggunaan lahan yang satu dan yang lainnya. Kemudian untuk menunjukkan tingkatan kualitas ataupun kuantitas. Jadi biasanya tata warna juga digunakan pada peta topografi kemiringan lereng. Biasanya untuk warna merah adalah daerah yang benar-benar tinggi. Kemudian daerah yang warnanya hijau muda itu daerah yang rendah dan sebagainya. Kemudian untuk keindahan, jadi di samping untuk membedakan dan menunjukkan tingkatan kualitas maupun kuantitas, tata warna bertujuan juga untuk memberikan keindahan. Artinya peta yang kita buat indah untuk dilihat, seperti itu. Kemudian untuk penggunaan simbol. Jadi untuk menyatakan sesuatu hal ke dalam peta,
tentunya tidak bisa digambarkan seperti bentuk benda itu yang sebenarnya, melainkan dipergunakan sebuah gambar pengganti atau simbol. Jadi seperti ini. Misalnya pada peta, eh, misalnya kita ingin menandakan bahwa itu adalah gunung, kan tidak mungkin kita menggambar sebuah gunung dalam peta. Kemudian misalnya kita ingin menggambarkan sebuah sungai, kan tidak mungkin kita menggambar sungai dalam peta. Artinya kita menyimbolkan apa yang ada di lapangan dengan suatu simbol. Jadi adapun bentuk-bentuk simbol dapat bermacam-macam seperti titik, kemudian garis, kemudian batang, lingkaran, dan bola atau pola seperti kita lihat pada gambar. Itu ada misalnya untuk ibu kota provinsi biasanya ada kotak yang di dalamnya ada kotak lagi, dua susun kotak, kemudian untuk ibu kota kabupaten biasanya lingkaran, kemudian ada titik lingkaran lagi di dalamnya, kemudian kota madya, gunung segitiga, kemudian untuk danau biasa kita gambarkan elips seperti itu, dan sebagainya. Next, jadi seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan pertemuan ketiga materi kita pada hari ini cukup sampai di situ. Dan untuk selanjutnya saya sudah mengupload kuis di Lentera. Silahkan dicek akun Lenteranya masing-masing. Jadi teman-teman bisa mengerjakan kuisnya. Saya ingatkan untuk membaca dengan saksama petunjuk dari pengisian kuisnya. Kemudian saya juga telah melampirkan video bagaimana cara mengisi kuis dengan benar, ya. Jadi silahkan dibuka akun Lenteranya. Saya berharap agar tidak ada yang salah mengupload lagi atau mungkin eh, telat dalam mengerjakan kuis ini. Jadi untuk yang telat saya tidak mau kompromi lagi, saya tidak akan terima lagi apapun alasannya. Saya sudah memberikan batas waktu yang mungkin cukup ya. Mungkin kalau dikatakan alasan jaringan dan sebagainya itu sudah lebih dari cukup untuk pengerjaan tugasnya. Jadi untuk pertemuan kali ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.